Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, tanpa putus-putusnya menyatu. Untuk kami juga untuk menyadari bahwa kami harus kembali kepada Sang Pencipta, Sang Penebus. Semoga kami semakin menyadari kehadiran-Mu dalam diri kami sehari-hari. Karena kapanpun Tuhan bisa datang untuk menjemput kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini adalah hari menjelang berakhirnya masa biasa dan kita memasuki masa Advent yang kita kenal. Karena itulah bacaan-bacaan berkisar tentang hari terakhir, hari kiamat. Dan kita tidak pernah tahu kapan, hanya Bapa yang tahu, dan itu termasuk rahasia dari Bapa sendiri. Tapi yang penting bahwa setiap hari merupakan saat dimana kita harus menantikan kapan dijemput oleh Allah. Dan itu bantu kita berusaha untuk hidup dalam hari ini dengan semangat. Ketika Tuhan menjemput, kita sudah siap. Kapanpun, saat apapun. Dan semoga kita semua mempersiapkan batin hidup kita secara baik. Nah, maka satu dua hal yang harus kita sadari bahwa hidup itu adalah akan berakhir. Sekali lagi, kita sering kali lupa bahwa hidup itu akan berakhir. Dan itu suatu kepastian yang tak mungkin dielakkan oleh manusia. Kapan dan bagaimana dan cara seperti apa, kita tidak pernah tahu. Nah, itulah kesadaran ini harus membuat kita menjadi yakin bahwa pada waktunya Tuhan akan menjemput kita. Dan untuk itu maka kita harus siap. Siap dan siap, siap dan siap. Tak ada cara lain. Nah, siapnya bagaimana? Siapnya adalah bahwa kita hidup dalam rahmat. Kita hidup dalam kasih. Kita hidup dalam harapan. Kita hidup dalam cinta. Keseharian hari-hari ini, setiap hari merupakan hari persiapan. Setiap hari merupakan saat kita akan dipanggil. Nah, karena itulah bagaimana caranya kita untuk dipanggil atau dengan keadaan yang siap, dengan keadaan yang yang sungguh-sungguh kita berada dalam kondisi rahmat. Nah, salah satu hal yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita menjadikan Tuhan itu bukan hanya objek kita, tapi juga subjek. Betul bahwa kita objek, kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita datang memuji Tuhan, kita datang bersekutu dengannya. Tapi jangan lupa, itu masih Tuhan sebagai objek, monolog. Saya berbicara kepada Tuhan, tapi harus ditambahkan bahwa sebagai subjek, saya harus berdialog, mendengarkan dia. Ada dialog, bukan hanya monolog, tapi dialog. Tuhan adalah subjek, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mencintai, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menggerakkan kita untuk mengenal dia lebih dalam. Jadi itulah proses yang harus kita miliki dalam menghayati hidup ini. Jadi semacam terus-menerus seperti cincin gitu kan, yang terus berputar, ya, tanpa batas, alfa dan omega, ya. Kita diciptakan oleh Allah dan harusnya kembali kepada Allah. Dan itulah proses di mana, dan untuk bisa menjadi alfa dan omega, Yesuslah sang alfa dan omega. Dialah yang membawa kita untuk kembali kepadanya. Bersama Bapa dan Putra, bersama Bapa dan Roh Kudus, dia menciptakan kita semua. Ya, kita ini adalah gambaran Kristus di dunia ini. Maka karena gambaran Kristus dan bagian diciptakan oleh Kristus, maka saya dan Anda juga wajib untuk kembali kepada Kristus. Bersama Kristus, dalam Kristus hingga hari ini. Dan untuk itu maka kita harus belajar mendengarkan kehendak dia. Belajar untuk menghayati kehadiran dia. Dan untuk itulah maka salah satu ungkapan penting dalam penghayatan dialogal dengan Kristus ini adalah dengan membaca kitab suci, kita mengenal Kristus, siapa Kristus itu. Kita bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi Kudus. Ya, dan semua itu merupakan bagian dari
penghayatan kita untuk mengenal maksud Kristus bagi kita semua, kehendak Kristus bagi kita semua. Dan yang kedua, bagaimana kita juga melayani orang lain. Ya, siapa saja Anda, komunitas yang paling dekat adalah keluarga Anda masing-masing, supaya saling berdialog juga. Jadi tidak hanya monolog, tidak hanya objek ke objek, tapi subjek ke objek juga, subjek ke subjek satu sama lain. Jadi sikap prinsip subjek itu bukan hanya dengan Allah, tapi dengan anggota keluarga kita. Ya, semoga di hari-hari terakhir dalam masa biasa ini kita semua diingatkan untuk selalu bersikap sebagai subjek dengan orang lain, dengan sesama anggota keluarga, dengan siapapun. Kita belajar mendengarkan, kita belajar untuk mengenal kehendak Tuhan, ya, dan menyelamatkan orang lain dengan karya-karya kita. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan berkat pada kita untuk mempersiapkan batin kita mencintai, mengasihi, berdialog dengan Tuhan sendiri, dan mendengarkan dan mencari mengenal siapa Tuhan itu bagiku dan kehendaknya. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.